Halo teman-teman semua, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan foto yang satu ini. Foto ikonik ini mungkin pernah Anda temui ketika Anda berkelana menyusuri dunia maya, entah di Facebook, di Instagram, di TikTok, ataupun di X. Namun pernahkah teman-teman sekalian sedikit bertanya tentang apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang dari pengambilan foto tersebut? Dan bagaimana kita melihatnya lebih dalam tentang situasi yang tersaji di dalam foto tersebut. Saya akan membawa kita dalam perbincangan yang lebih dalam berkaitan dengan foto yang disajikan tadi, dan juga saya berusaha untuk mengkontekskannya dengan kehidupan bangsa Indonesia di akhir-akhir ini. Oleh karena itu, mari kita menelusuri lebih dalam. The boy standing by the crematory, atau dalam bahasa Jepangnya Yakiba Nitatsu Sonen, anak laki-laki yang berdiri dekat krematorium. Sebuah foto hitam putih yang menggambarkan dua orang anak laki-laki, kakak beradik, di mana latar belakang fotonya suram dan gelap. Situasi yang menggambarkan layaknya sebuah lokasi yang selesai dilahap oleh api. Sang kakak mengikat adiknya di belakang punggungnya, dan sang adik dengan leher yang sudah terlentang, leher yang tidak mampu lagi menopang kepalanya, dan dapat dipastikan bahwa nyawanya tidak lagi bersama dengan raganya. Sang kakak berdiri dengan sikap yang tegap, tanpa kata, tanpa air mata, namun saya yakin kesedihannya sudah seluas danau yang membiru. Terlampau kosong pandangannya. Itu kesan saya ketika pertama kali melihat foto ini. Seorang anak yang tanpa alas kaki, dan urat-urat luka yang tersaji dalam gambar tersebut menggambarkan bagaimana dia sudah sangat jauh untuk berjalan. Anak itu menggigit bibirnya, dan dalam diam yang sungguh dia menahan tangis. Agak memalukan memang bagi seorang kakak yang didapati menangis oleh adiknya, bahkan bila adiknya tidak lagi bernyawa. Foto ikonik ini diabadikan oleh Joe O'Donnell, seorang jurnalis foto asal Amerika Serikat, di kota Nagasaki, tepat beberapa waktu setelah peristiwa jatuhnya bom atom yang meluluh lantakkan kota Nagasaki. Bom atom tersebut membunuh masyarakat sipil, menghancurkan fasilitas umum, dan lebih dalam lagi meremukkan hati bangsa Jepang. Pihak sekutu mengklaim bahwa itu jawaban atas sikap di Pearl Harbor, dan itu upaya penegasan posisi dan peringatan untuk menyelesaikan semua. Dan memang benar, Jepang di tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945 benar-benar selesai. The Boy Standing by the Crematory menghadirkan sebuah sisi reflektif yang sangat mendalam untuk kita cermati dan kita maknai, berkaitan dengan peperangan, pergolakan, dan kekecauan yang harus dilihat secara lebih humanis. Leo Tolstoy dalam War and Peace melihat perang dan kekacauan sebagai sebuah peristiwa yang brutal yang tidak dapat direduksi menjadi strategi ataupun kemenangan, melainkan hasil dari keputusan kecil yang dibuat oleh individu-individu biasa. Dan melihat imbas dari perang dan perselisihan yang hanya membawakan dampak negatif yang mencederai kehidupan dan martabat manusia. Dan memang benar, oke, memang ada nilai yang diperjuangkan di dalam peperangan dan dalam pergolakan, tapi melihat kenyataan akan jatuhnya korban dan penderitaan yang justru berkepanjangan, kita mungkin bisa memikirkan upaya-upaya lain yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan di tengah dunia. Maka mungkin benar bila Immanuel Kant berujar bahwa tendensi perang merupakan kodrat manusia yang mendorong manusia ke arah nilai luhur seperti perdamaian, menjaga martabat, ataupun upaya untuk tidak mementingkan diri sendiri. Tapi apakah damai hanya dapat diupayakan dengan perang dan pertikaian? Atau mungkin Sartre yang lebih benar,
Secara benar-benar dia melihat perang sebagai pilihan yang bebas dari manusia sendiri, yang muncul akibat insting manusia yang berada di dalam situasi yang terancam. Dan sampai kapankah masing-masing kita saling membenarkan diri untuk mengambil nyawa orang lain demi kedamaian dan ketenangan diri sendiri? Menjadi pertanyaan yang luar biasa, apakah cuma kita segelintir orang yang perlu untuk merasa damai? Terlepas dari segala pembenarannya, kehidupan bukan sebuah komoditi yang mungkin ditawar demi kedamaian. Gaudium et Spes melihat perang dan upaya penghancuran yang termuat di dalamnya sebagai sebuah kejahatan untuk melawan Allah dan melawan martabat manusia, sehingga segala tindakan yang mencederai kemanusiaan harus dikecam dan dilawan tanpa ragu. Profesor Bambang Sugiharto dalam audiensinya di Extension Course Filsafat tahun 2022 di bawah tema Philosophy of War, Relationship Between War and Human Nature menghadirkan pandangan dasar akan dampak negatif perang yang merusak tatanan sosial, ekonomi, melahirkan trauma, malnutrisi pada anak-anak, disabilitas, penyakit, dan bermuara pada kematian. Dalam konteks The Boy Standing by the Crematory, terjadi hal yang mengkompilasi segala keresahan, ketakutan, penderitaan, dan situasi-situasi lainnya yang menjadi instrumen dasar di dalam peperangan dan perselisihan. Adiknya telah mati, dan kemungkinan orang tuanya pun sudah mati lebih dulu. Karena logisnya, hanya orang tua yang biadab saja yang membiarkan anak-anaknya menderita sendirian. Joe O'Donnell memberikan kesaksian yang sangat amat memilukan. Orang-orang kemudian berjalan ke arah anak tersebut, melepaskan tali yang mengikat adiknya, menggendong tubuh adiknya, dan meletakkannya di atas api untuk dikremasi. Dan ya, sang kakak hanya berdiri, diam, tanpa sepatah kata apapun, kemudian berbalik dan pergi tanpa suara. Tidak ada keterangan lain, tidak ada dialog untuk menanyakan nama, tidak ada pertanyaan tentang dari mana, dan tidak ada pertanyaan mau kemana, hanya diam dan selesai. Hal tersebut bagi saya pribadi mengindikasikan puncak kepedihan seorang anak laki-laki. Dalam diam yang total, dia melepas kepergian adiknya, dan dalam diam yang total, dia meratapi adik kecilnya, sehingga pada diam yang total, ada tarian suci dari keheningan yang sama-sama total, dan akan terdengar kebisingan yang lebih dari 1000 penjelasan di dalam hatinya. Dan Indonesia sekarang ada di sini. Orang-orang kita dulu berdiri di dalam diam dan mendengung dalam hati tentang penderitaan. Mereka mengikat harapan yang nampaknya padam di pundak, selayaknya anak dalam foto tadi. Mungkin anak yang digendong itu saya namakan harapan. Lihatlah di situasi yang tersaji sekarang. Seorang tukang ojek yang tertabrak kemarin, atau mahasiswa yang meregang nyawa dalam kekacauan, baik di lingkungan publik maupun di kampus. Atau yang lebih menarik, seorang ibu dengan kerudung merah muda yang sumpah serapannya tertuang di jalan-jalan raya. Apakah mereka semua bergerak tanpa alasan? Di dalam diam, mereka kelaparan dan kemudian mati. Namun di dalam berisik pun mereka dikejar dan tetap mati. Lalu, kita harus bagaimana? Selayaknya The Boy yang setelah melihat kematian adiknya, kematian harapannya dibakar habis di dalam nyala api, dia berbalik. Dan selaras dengan itu, masyarakat kita pun di dalam posisi berbalik. Mungkin mereka muak untuk percaya, mereka capek untuk berharap, dan mereka bosan untuk menanti. Dan akumulasi dari semuanya itu, mereka mengambil posisi berbalik. Kejadian akhir-akhir ini nampaknya jawaban dari keberbalikan masyarakat Indonesia tersebut. Mereka berbalik dari orang-orang yang cuma pasrah meratapi kenyataan, menjadi orang-orang yang berupaya
untuk memperbaiki keadaan. Pertikaian yang terjadi akhir-akhir ini menjawab semua keresahan bahwa masyarakat sudah kehilangan kepercayaan dan siapa lagi yang harus dipercaya, karena yang menjual kepercayaan memang nyata-nyatanya tidak mampu untuk dipercaya. Apa yang kini masyarakat percayai bisa jadi akan tetap menjadi sebuah misteri. Kita tidak berperang dengan siapa-siapa, kita berperang dengan diri kita sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar Anda di bawah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.